Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianto Lestari Putra NPM 2001052009 dari Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang struktur sintaksis. Ya, dalam penyusunan kalimat akan berawal dari pemahaman mengenai makna kata sebagai penyusun kalimat tersebut. Yang selanjutnya akan membentuk sebuah frasa, klausa, dan pada akhirnya terbentuklah sebuah kalimat untuk berkomunikasi. Sehingga pentinglah pemahaman mengenai sintaksis sebagai sebuah cabang linguistik atau ilmu bahasa untuk diketahui para penutur bahasa Indonesia. Sintaksis sendiri memiliki struktur yang dimana struktur itu adalah seperti pembentukan kalimat, yaitu ada strukturnya. Yang pertama ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ntar saya akan bahas. Yang pertama adalah ada fungsi subjek. Fungsi subjek. Struktur dari sintaksis yang pertama adalah subjek. Subjek, fungsi subjek merupakan pokok dalam kalimat. Ya, pokok kalimat itu adalah apa yang dibicarakan dan dijelaskan oleh fungsi itu. Jadi contohnya itu kayak subjek itu pelakunya gitu. Contohnya ada kayak nama orang, terus kayak nama benda gitu. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada predikat. Predikat itu merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Jadi apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Itu bisa berbentuk kata kerja gitu-gitu. Terus ada objek di sini. Objek itu merupakan unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Jadi objek itu dapat dikenali dengan verba, apa kayak kata benda apa ya, kayak sesuatu apa namanya, kan ada subjek itu kayak pelakunya, jadi kayak objeknya itu sesuatu yang dilakukan oleh si subjek tersebut gitu. Apa yang dilakukan, kayak misalkan ibu menyuapi adik, jadi ibu itu subjek, menyuapi itu predikat, dan adik itu adalah objeknya. Yang berikutnya adalah ada pelengkap. Pelengkap itu unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi atau mengkhususkan objek dan melengkapi struktur kalimat pelengkap. Jadi bentuknya itu mirip kayak apa yang dilakukan oleh predikat itu. Contohnya itu kayak ayah membelikan adik mainan. Nah, jadi ayah membelikan adik mainan itu ada ayah itu as subjek, membelikan itu predikat, objeknya itu ada adik, pelengkapnya itu mainan. Jadi apa yang membelikan, nah apa yang dibelikan gitu, mainan gitu. Terus keterangan itu adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sebagian besar itu unsur keterangan tersebut merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Jadi itu contohnya kayak saya membeli buku di Gramedia. Keterangan, kata keterangan itu bisa bentuk kata benda, kata waktu, keterangan benda, keterangan tempat, keterangan suasana gitu. Jadi kayak saya membeli buku di Gramedia, itu saya itu adalah subjek, membeli itu adalah predikat, sedangkan buku itu objek, di Gramedia itu adalah keterangan. Di sini saya akan menambahkan beberapa informasi kalau ada jenis-jenis kalimat. Jadi jenis kalimat itu ada, yang pertama itu ada kalimat inti, tunggal, sama kalimat mayor dan minor. Jadi kalimat inti itu lawan adalah kalimat non inti, yang artinya itu kalimat inti itu kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat aktif, sedangkan non inti itu ya kebalikannya, seperti non inti itu dengan berbagai proses transformasi. Jadi kayak kalau kalimat inti ini dibentuk dari klausa inti yang lengkap beserta
bersifat aktif. Jadi kalau non inti ini ya nggak aktif, jadi ya kayak direct indirect gitu. Terus kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu ya kalimat yang yang terdiri dari SPOK saja gitu loh. Kalau majemuk ya ada SPOK, SPOK atau SPOK, SPO gitu. Ya bisa digabung-gabung seperti itu. Ada kalimat mayor dan kalimat minor. Perbedaan kalimat mayor dan minor itu dilakukan berdasarkan lengkap dan tidaknya klausa yang menjadi konstituen dasar kalimat itu. Jadi klausanya itu lengkap apa enggak gitu, apa kurang, kayak misalkan tuh kayak kalau klausanya itu enggak lengkap, kayak ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka itu disebut dengan kalimat minor gitu. Jadi kalau ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan gitu, terus ya itu kalimat mayor gitu. Ada kalimat verbal dan non verbal, ada kalimat bebas dan terikat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.